Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saat ini saya mengambil rekaman untuk tugas aksi nyata pada topik 3 mata kuliah penelitian tindakan kelas atau PTK. Sekarang pukul 5.41 pagi ya. Baik, marilah sebelum kita mulai kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang akan kita kerjakan, kita laksanakan ini membuahkan kemanfaatan dan juga keberkahan bagi kita semua. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Saya di sini akan mempresentasikan terkait apa yang sudah saya kerjakan pada topik 3 sesuai dengan perintah pada tugas aksi nyata. Saya telah membuat atau merangkai suatu PPT atau presentasi PowerPoint. Pertama, saya akan menjelaskan tentang objek penelitian. Objek penelitian di sini saya ada tak lain adalah peserta didik kelas 11/4 SMA Negeri 7 Yogyakarta. Ini merupakan tempat saya melaksanakan praktek pengajaran langsung atau eh, praktek lapangan. Saya mendapatkan beberapa permasalahan di dalam kelas. Dan tentu saja di sini tidak hanya satu kelas, saya mengampu di 3 kelas 11 ya. Yang pertama itu ada kelas 11/1, kelas 11/2, dan kelas 11/4. Untuk memfokuskan penelitian ini, maka saya memilih salah satu dari ketiga kelas tersebut. Dan di antara ketiga kelas tersebut, kelas 11/4 adalah yang saya rasa membutuhkan suatu penelitian atau membutuhkan suatu pembenahan dalam sistem pembelajarannya. Karena kita akan lanjutkan dulu. Oke. Masalah penelitian yang saya hadapi dalam kelas 11/3 ini di SMA Negeri 7 Yogyakarta adalah terkait rendahnya motivasi belajar para siswa. Motivasi belajar ini merupakan hal yang cukup signifikan ya pengaruhnya dalam proses pembelajaran. Karena ketika peserta didik sudah tidak termotivasi atau memiliki motivasi belajar yang rendah, maka proses pembelajaran dengan uh, penjelasan atau dengan materi yang bagus sekalipun, jika motivasi belajar dari peserta didiknya itu rendah, maka itu akan menjadi tidak signifikan hasilnya. Karena ada kesenjangan antara materi ajar yang sudah baik, namun motivasi belajar yang masih rendah. Ada kesenjangan di situ, maka ketika ada kesenjangan, di saat itulah juga proses pembelajaran akan mengalami hambatan-hambatan. Kita lanjutkan. Nah, ini seperti yang saya sudah jelaskan barusan ya. Rendahnya motivasi belajar adalah masalah yang sering ditemui dalam konteks pendidikan. Hal ini dapat memiliki dampak yang negatif terhadap prestasi akademik dan pengalaman belajar siswa. Oleh karena itu, dalam PTK ini saya akan menemukan jalan keluar bagi rendahnya motivasi belajar siswa, khususnya pada siswa kelas 11/4 yang benar. Mohon maaf, typo. Oke, kita lanjutkan. Pokok permasalahan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, bahwasannya saya mendapati permasalahan ini ketika saya melaksanakan PPL pada SMA Negeri 7 Yogyakarta, khususnya pada kelas 11/4. Dan dari pengalaman dari pengajaran saya itu, dari proses pembelajaran tersebut, saya mendapatkan beberapa data.
data dari hasil observasi mandiri yang saya laksanakan, yaitu yang pertama, terdapat 6 atau 16,7% peserta didik yang memiliki motivasi belajar tinggi. Memang pada saat proses pembelajaran itu hanya 6 orang dari 36 siswa atau peserta didik yang terlibat aktif antara guru dengan siswa itu memiliki komunikasi yang berkelanjutan dan juga signifikan dalam penyampaian pembelajarannya. Kemudian data yang kedua adalah terdapat 16 atau 44,5% peserta didik yang memiliki motivasi belajar sedang. Yang dimaksud motivasi belajar sedang ini adalah peserta didik mengerjakan tugas, tetap mengerjakan tugas, namun tidak begitu memperhatikan ketika guru menjelaskan dan lebih sering asik sendiri ketika proses pembelajaran. Contohnya ada peserta didik yang asik eh, main ini apa? Main gadget atau handphone, ada yang asik dengan bukunya, dengan tulisannya, asik dengan tugas-tugas lain yang di luar mata pelajaran yang saya ampu, yaitu mata pelajaran seni budaya dan lain sebagainya. Dan data yang ketiga adalah terdapat 14 peserta didik yang memiliki motivasi belajar rendah. Oke, yang saya maksud dari motivasi belajar rendah ini, yang 14 peserta didik ini tak lain adalah peserta didik yang acuh tak acuh ketika proses pembelajaran. Mereka cenderung uh, benar-benar asik sendiri, bahkan di antara mereka ada yang izin keluar, tidak kembali ke kelas, izin untuk sholat dan lain sebagainya. Yang sebenarnya waktu sholat itu memang sudah ada jamnya di luar jam kelas ya. Di luar jam pembelajaran itu sudah ada waktunya tersendiri. Namun mereka dengan entah dengan alasan apa mereka melaksanakan sholat itu pada saat proses pembelajaran. Dan ketika mereka keluar, itu mereka di antara mereka ada yang baru kembali ke kelas itu ketika memang sudah mendekati waktu habis, waktu pembelajaran itu habis. Itu yang saya maksud dengan motivasi belajar rendah. Oke, kita lanjutkan. Oke, solusi untuk permasalahan ini, yaitu motivasi belajar yang rendah, saya memiliki dua. Sebenarnya ini dua tetapi satu, satu tetapi dua. Oke, sedikit membingungkan, itu hanya sebagai intermezzo saja. Yang pertama, menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung. Dengan lingkungan pembelajaran yang mendukung, itu akan mendorong motivasi belajar siswa itu semakin meningkat. Ketika lingkungannya itu uh, adalah lingkungan yang positif dalam konteks pembelajaran, yang memiliki semangat belajar dan semangat keingintahuan, otomatis motivasi mereka akan semakin meningkat. Yang awalnya rendah akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kemudian yang kedua adalah menggunakan metode hipnoterapi tipe guided imagery. Baik, seperti kita pahami ya, hipnoterapi itu merupakan suatu bidang atau metode untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dalam individu manusia. Namun bukan berarti tidak dapat diimplementasikan kepada masyarakat majemuk. Yang saya maksud adalah siswa-siswa di kelas ya. Ini tetap bisa kita implementasikan karena apa alasannya? Karena mereka peserta didik yang ada di dalam satu lingkungan kelas itu memiliki
masalah yang sama, yaitu motivasi belajar. Dengan masalah yang sama itu, maka dapat kita tangani dengan satu solusi yang sama ketika permasalahan yang sama di dalam suatu kelas. Dan di antara manfaat hipnoterapi, yang pertama akan meningkatkan konsentrasi dan fokus para peserta didik. Nah, ini akan membantu siswa untuk memperbaiki konsentrasi dan fokus mereka saat belajar, yaitu dengan memasuki keadaan relaksasi yang mendalam. Siswa akan menjadi lebih mudah memusatkan perhatian mereka pada materi pembelajaran dan mengabaikan gangguan-gangguan eksternal. Yang kedua, manfaat dari hipnoterapi adalah peningkatan retensi informasi. Oke, dalam perlu kita ketahui ya, dalam keadaan hipnosis, dalam keadaan hipnosis ini tak lain adalah ketika seorang hipnoterapis yang dalam konteks ini adalah seorang guru itu telah menyisipkan eh, sugesti-sugesti pada siswa sehingga akan memiliki pemikiran atau memiliki kesiapan yang terbuka, kesiapan diri untuk mendapatkan materi ajar. Hal ini dapat memperkuat kemampuan mereka untuk mengingat informasi yang selama ini yang selama ini diajarkan atau disampaikan. Dan dengan demikian, hipnoterapi ini akan membantu meningkatkan retensi dan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Itu adalah manfaat yang kedua. Dan manfaat yang ketiga adalah mengurangi stres dan kecemasan. Oke, sebagaimana kita ketahui dan juga ini sudah menjadi rahasia umum, eh, materi pembelajaran seni budaya itu terkesan menjadi materi yang eh, hanya sebagai sampingan atau tidak dianggap sebagai utama. Mengapa demikian? Karena seringkali jam-jam pembelajaran seni budaya itu diletakkan di akhir-akhir, jam ke 7:08 atau ke 9:10, dengan alasan bahwasannya agar ketika akhir pembelajaran itu para siswa sudah tidak harus berpikir berpikir yang berat, yang seperti kita ketahui yang sudah menjadi perspektif kita semua, kebanyakan orang, materi pembelajaran atau materi di pembelajaran matematika, fisika, kimia itu dikenal sebagai materi yang berat. Jadi diusahakan agar diletakkan pada jam-jam awal, jam ke-1, 2, jam ke-3, 4, 5, 6, dan seni budaya terbelakang. Nah, ini juga ada kaitannya dengan hipnoterapi. Mengapa demikian? Karena pada jam-jam akhir pembelajaran, para siswa itu sudah kelelahan setelah setengah hari mengikuti pembelajaran. Otak mereka dipacu sedemikian rupa sehingga mengalami, bisa dikatakan dalam tanda kutip, stres ya, atau kecemasan, sudah mendapatkan tugas-tugas dari pembelajaran yang sebelumnya. Nah, di sini hipnoterapi dapat ambil peran. Mengapa demikian? Karena hipnoterapi ini memang sering digunakan sebagai metode untuk mengurangi stres dan kecemasan. Dalam konteks pembelajaran, pengurangan stres dan kecemasan dapat membantu siswa juga. Membantu apa? Membantu merasa lebih nyaman dan percaya diri dalam menghadapi tugas-tugas dan juga presentasi atau ujian dan lain sebagainya. Itu untuk stres ya, manfaat yang ketiga. Dan untuk yang keempat adalah peningkatan motivasi dan kemandirian. Nah, ini pokok dari penelitian. Dengan adanya hipnoterapi,
maka dapat digunakan untuk membangkitkan motivasi intrinsik. Yang paling utama itu adalah motivasi intrinsik siswa. Karena kalau motivasi ekstrinsik itu sangat cukup mudah ya. Kita contoh dengan eh, beri hadiah atau apa hal lain sebagainya, itu adalah motivasi ekstrinsik, sehingga ketika tidak ada motivasi ekstrinsik itu semangat atau motivasi belajar siswa itu akan kembali rendah. Maka dari itu, dengan adanya hipnoterapi ini akan membangkitkan motivasi intrinsik siswa dan meningkatkan rasa percaya diri mereka. Dengan mengubah pola pikir negatif menjadi positif, siswa menjadi lebih termotivasi. Termotivasi untuk belajar dan mencapai tujuan akademik mereka. Selain itu, hipnoterapi juga dapat membantu siswa untuk mengembangkan kemandirian dalam belajar. Nantinya mereka akan lebih mampu untuk mengatur waktu dan mengelola tugas-tugas mereka secara mandiri. Itu beberapa dari manfaat hipnoterapi. Dan di sini saya menggunakan hipnoterapi tipe guided guided imagery. Apa itu guided imagery? Pertama, saya akan menjelaskan bahwasannya hipnoterapi ini memiliki beberapa tipe ya, atau bisa dikatakan jenis. Yang pertama ada deep breathing atau teknik tarikan nafas. Yang kedua meditasi, meditasi and mindfulness. Yang ketiga progressive muscular relaxation. Yang keempat guided imagery, dan yang kelima adalah relaksasi Benson. Yang akan saya gunakan di sini adalah uh, hipnoterapi guided imagery. Guided imagery itu adalah suatu teknik hipnoterapi di mana pasien diberikan sugesti berupa bayangan mental yang menenangkan. Modalitas terapi ini biasanya diawali dengan sesi relaksasi dan dengan modalitas lain. Misalnya dengan deep breathing ketika awal memulai hipnoterapi, seorang hipnoterapis itu memerintahkan kepada uh, pasien, dalam konteks ini adalah para siswa ya. Tentunya yang saya maksud itu memerintahkan untuk bernafas, deep breathing, bernafas yang dalam, itu teknik pernafasan untuk menenangkan atau merelaksasi tubuh dan pikiran. Kemudian setelah um, melakukan deep breathing tersebut, kemudian imajinasi pasien dipandu untuk membayangkan gambaran mental yang sesuai dengan masalah pasien. Sesuai ya. Dalam konteks ini tentu saja terkait motivasi belajar. Dan kemudian hipnoterapis akan memandu para siswa untuk membayangkan kondisi yang lebih rileks dan terfokus. Itu dia uh, apa yang dimaksud dengan hipnoterapi tipe guided imagery. Kira-kira saya cukup, saya rasa cukup untuk penjelasan dari apa yang saya kerjakan pada topik 3 ini. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.